Warga YouTube, jumpa lagi di channel YouTube NTT Bisa Maju. Apa kabar Anda? Di waktu cuti bersama ini, saya menyempatkan diri untuk bisa berbincang ya dengan salah satu putra terbaik Belu yang ada di luar Belu. Karena banyak yang bertanya nih, siapa Bang Servasius Serbaya Manek? Kalian pasti penasaran. Saya penasaran dulu, ini orangnya sudah bersama saya. Halo Abang, selamat pagi. Selamat pagi. Apa Salam hormat untuk warga NTT, warga Belu dan sekitarnya. apa kabar nih Bang? Kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Long Iya. weekend, kita tetap berpikir produktif. Tetap berpikir produktif ya. Ya. Ya, Abang, aktivitasnya sekarang apa nih Abang? Ya, kalau aktivitas keseharian saya tentu sesuai profesi saya sebagai seorang lawyer. Ya, saya seorang advokat senior di Jakarta. Keseharian saya tentu menjalankan profesi advokat. Ya, berurusan dengan perkara, keluar masuk pengadilan, keluar masuk Mabes Polri, Polda, dan lain-lain. Perusahaan, tentu keterkaitannya dengan hal-hal yang bersifat advokatif kepada kebutuhan hukum daripada klien, baik yang bersifat perseorangan maupun badan hukum. Ya. Di samping itu, saya juga adalah politisi Partai Hanura yang dalam jabatan struktural sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura. Saya juga disibukkan dengan aktivitas advokasi di Mahkamah Konstitusi untuk membela kader-kader Partai Hanura yang pasca lolos sebagai caleg digugat oleh partai lain dan atau menggugat partai lain terkait adanya dugaan kecurangan dalam hasil pileg dan mempersiapkan Partai Hanura di dalam menghadapi event politik nasional yang namanya Pilkada Serentak. Karena Hanura punya kursi di seluruh Indonesia di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi, tentu memenuhi syarat undang-undang untuk berpartisipasi di dalam kontestasi Pilkada, baik mengusung kadernya sendiri maupun mengusung kader partai lain di dalam bingkai koalisi untuk daerah-daerah tertentu. Demikian kira-kira. Ya, sekarang ini kan gencar sekali nama Abang juga diperbincangkan di publik di wilayah perbatasan Kabupaten Belu. Bagaimana tanggapannya Bang? Begini, saya menanggapi pertanyaan ini saya harus menyampaikan latar belakangnya. Oke, silakan. Saya mengikuti betul dinamika politik Belu tiap 5 tahunan dan sekarang. Poinnya adalah setelah saya mengikuti dinamika politik di Belu hari ini, ada semacam keterbatasan ruang kepada publik untuk mengakses informasi-informasi edukatif, transformatif, dan entertaining dalam kontestasi Pilkada Belu nanti. Kenapa? Karena saya lihat ruang diskusinya itu hanya terbatas pada dua figur. Figur incumbent, dalam hal ini Bapak Dr. Agus sebagai Bupati incumbent, dan Bapak Willy Broduslai sebagai mantan Bupati yang dikalahkan oleh Pak Dr. Agus. Nah, kondisi ini, kondisi objektif perpolitikan di Belu ini tentu menurut hemat saya tidak menguntungkan warga Belu. Tidak ada sajian lain selain mereka dua. Maka 30 kursi akan mubazir kalau tidak ada poros baru. Ya, poros baru itu menjadi kanal bagi publik Belu untuk menentukan pilihan kalau mereka kepada dua-duanya ini mereka sudah boleh dikatakan mereka ada semacam
resistensi atau boring secara politik ya, gitu. Ya, orang penasaran, pingin sesuatu yang baru. That's why I'm coming, gitu loh. This is the reason why I'm coming, gitu loh. Jadi saya datang itu dilatar belakangi oleh hal ini, dan saya ingin ya ada sajian politik ya di Belu yang tidak monoton, tidak statis, tetapi dia dinamis, entertaining, transformatif, dan edukatif. Ini kan hak publik untuk mengakses. Kira-kira demikian, gitu. Ya, kalau bicara abang mau hadir, tapi kalau sampai terjadi ini semua partai diborong oleh dua politisi besar yang lagi berjuang, bagaimana kira-kira? Ya, ini salah satu kondisi objektif di dalam ketatnya kompetisi yang patut saya antisipasi. Ya. Karena saya sudah punya pengalaman ini, pertanyaan ini saya sudah, bahasa kasarnya saya sudah pernah menjadi korban di 2015. Ketika itu paket saya namanya paket geser. Saya menjadi pendampingnya almarhum Pak Greg Mowili. Melawan ketika itu yang dianggap kuat ketika itu adalah Bapak Dr. Valen yang menjadi persiapan yang dipersiapkan oleh Pak Bupati ketika itu, Pak Joaquim Lopez. Saya lawan, tapi di penghujung jalan muncul Pak Willy Brodus yang pintar baca peta bahwa kalau lawan paket geser pasti kita dua-duanya kalah. Maka paket geser harus dikancing, ya kan, ya, melalui pintu agar mereka tidak dapat pintu, dan gerakan-gerakan politik lainnya yang sifatnya membatasi saya untuk tidak dapat pintu. Nah, pertanyaan ini tentu relevan karena saya antisipasi betul, sehingga saat ini di Jakarta saya sementara melakukan komunikasi dengan partai-partai yang sudah saya lamar ya, saya sudah ajukan berkas saya. Tentu saya mengikuti mekanisme internal setiap partai dan tentu lobbynya di Jakarta. Ada saat ini proses komunikasi di tingkat pusat antara saya dan elit dibantu oleh elit saya di Partai Hanura sementara berjalan untuk antisipasi itu. Mungkin atau tidak pertanyaannya dalam kontestasi politik yang ketat, bisa saja dua-duanya ingin menonjolkan gengsi sosialnya. Ini pertarungan gengsi sosial antara mereka dua, ya kan? Nah, bisa saja itu terjadi. Apa semua itu kira-kira? Luar biasa. Jadi kalau abang nanti hadir melihat pengalaman yang sudah terjadi, itu antisipasinya akan lebih bagus lagi ya abang ya? Sangat antisipatif karena saya sudah pernah mengalami itu. Ya, saya sangat mengalami itu ketika satu partai ketika itu dia 5 kursi, saya diwawancara, saya sudah tanda tangan komitmen, di saat saya eksekusi untuk terima SK berubah. Itu pengalaman nyata. Itu. Kalau sejauh ini untuk di partai abang sendiri di apakah itu sudah ada komitmen yang jelas untuk abang begitu? Kalau Hanura, saya perlu sampaikan kepada publik, biar publik tahu melalui kanal ini, Hanura punya internal policy adalah mengutamakan kader. Itu final. Arahan Ketua Umum kami, Bapak Dr. Haji Usman Sabta, jelas. Kader yang mau maju diprioritaskan, baik sebagai bupati, wakil bupati, gubernur atau wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota. Bila mana tidak ada kader, maka tentu kita realistis mengusung, berkoalisi untuk mengusung partai yang dianggap punya irisan kepentingan dengan kita. Dan Hanura untuk saat ini aman karena saya sudah secara resmi melaporkan kepada pimpinan saya, Bapak Dr. Haji Usman Sabta, dan beliau sudah memberikan beberapa arahan teknis dan strategis kepada saya untuk saya lakukan dan melaporkan secara berkala kepada beliau dalam tahapan ini. Kira-kira demikian. Nah, ini kan biasa ada kekhawatiran yang bisa saja muncul di menit-menit akhir itu Bang. Bagaimana antisipasi jangan sampai menit-menit akhir itu berubah gitu?
Ya, makanya tadi saya bilang, dalam politik sandra menyandra, ya kan itu loh, gunting menggunting itu tidak sakral, biasa saja. Karena filosofi berpolitik itu kan tega dan horor, tidak ada kasih di dalam kontestasi politik. Iya. Ya kan, kekuasaan disebut dengan tega dan horor. Nah, ini bagian daripada tega dan horornya itu sudah saya antisipasi betul. Bagaimana tiba-tiba ya kan gitu loh, kekuatan tertentu dengan kekuatannya yang boleh dikatakan luar biasa, ya, menutup pintu misalnya kan, dalam terminologi pasar, kontestasi demokrasi kita demokrasi pasar, ya kan, siapa yang penawarannya tertinggi tentu akan menggoda, ya kan, kira-kira begitu. Nah, Ya. itu saya antisipasi betul. Ya. Target abang ini kira-kira abang bisa bawa berapa partai gitu untuk di Belu nanti? Kira-kira berapa partai? Saya pastikan tidak boleh kurang dari 3 partai, tidak boleh kurang dari 3 partai. Lebih boleh, kurang tidak. Dan kumulasi kursi memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 20% dari kursi yang ada di parlemen atau gabungan suara. Itu. Ya, kemarin kan ada 5 partai lain yang didaftarkan tuh bang. Itu komunikasi dengan 5 partai di tingkat pusat seperti apa sejauh ini bang? Ya, sejauh ini kita sudah mulai membangun komunikasi, menjalin komunikasi. Sudah ada yang kita ketemu, sudah ada yang membuat jadwal, ada yang masih menunggu tahapan dari bawah, berkasnya di pusat dulu baru kita ini. Tapi intens, personally kita membangun komunikasi untuk mereka mendapatkan gambaran pemetaan. Kira-kira begitu. Karena memang teman-teman kita semua, mereka kita cukup relasi personal, relasi struktural kita dengan mereka baik di pucuk pimpinan maupun di tataran kita sebagai subordinate, gitulah. Ya, ini kan beberapa kali muncul bahasa abang terpanggil. Seperti apa sampai abang pengen kembali padahal pernah gagal gitu? Jadi bagus tuh. Prinsipnya begini, saya merasa terpanggil itu adalah cara berpikir yang sangat filosofis, hakiki, tidak pragmatis. Kalau pragmatis itu saya mencari untuk hidup. Hari ini saya tidak berada di posisi itu karena saya sudah cukup. Dan Atambua bukan tempat saya mencari kerjaan, ya kan? Tidak ada lapangan kerja yang sesuai dengan saya punya basic akademik, tidak ada. Maka rasa keterpanggilan ini yang melatar belakangi saya. Kenapa? Belu dari tahun ke tahun, identifikasi saya ya, berdasarkan data. All we have to be on data, gitu loh. Pertama, dari rejim ke rejim, tidak ada satu gerakan pertumbuhan ekonomi. Padahal, kunci keberhasilan seorang kepala daerah itu kan ada 3. Ada pertumbuhan ekonomi, ya, ada reduksi pengangguran, ada penataan tata ruang, tata kota. Itu basicnya, idealnya. Di samping dia memenuhi kebutuhan dasar publik yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya kesehatan, pendidikan. Itu tidak bisa ditawar. Dengan bupati atau tidak ada bupati itu perintah undang-undang harus dijalankan. Nah, saya melihat itu tidak ada. Semuanya datar dan normatif. Kredit poin politik yang didapat oleh Pak incumbent hari ini adalah kebijakan pengobatan gratis. Ya. Benar, menurut saya benar. Tapi tidak tepat, tidak produktif. Karena kalau disimulasikan itu kebijakan itu hanya menggunakan nomenklatur dengan menggunakan APBD yang sudah ada, maka it is not an achievement. Itu bukan sebuah capaian, ya kan? Capaian itu adalah menghadirkan sesuatu yang menjadi harapan publik yang tidak ada, yang dirindukan ada. Tentu indikatornya tadi.
ada pertumbuhan ekonomi di situ. Saya melihat ekonomi datar-datar saja. Tidak ada prime mover pertumbuhan ekonomi. Apa prime mover pertumbuhan ekonomi di Belu? Tidak ada. Itulah. Ya, all candidates should think about that prime mover of economic growth. Nobody. Tidak ada yang berpikir tentang prime mover pertumbuhan ekonomi di Belu. Semua hanya pencitraan semu dengan memanfaatkan kondisi sosial. Memang masyarakat susah saat ini. Mereka mau berobat kan butuh duit. Maka didesainlah kebijakan pengobatan gratis. Tidak salah, tapi tidak tepat, tidak produktif. Anggaran yang begitu besar itu hanya digunakan untuk orang batuk pilek juga berobat gratis. Akan lebih baik kalau didesain, ya kan, untuk priority. Oke, berobat gratis is oke, tapi prioritasnya kepada critical illness, penyakit kritis, yang mana memang masyarakat kita tidak mampu. Misalnya operasi usus buntu, ya, itu pasti biayanya besar, ya. Operasi sesar, ibu-ibu melahirkan, misalnya, ya kan, bisa jadi. Jadi dikualifisir pada critical illness. Desain kebijakannya itu, ini jangan orang batuk pilek juga berobat gratis. Itu tidak produktif. Itu yang saya bilang tidak tepat. Gitu. Jadi langkah strategi Abang itu tentu kesehatan gratis tetap ada, tapi produktivitasnya itu yang lagi diharapkan, perlu diatur ya Bang. This is the point, Bang. Saya concernnya ke situ, sehingga dia linear dengan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai anggaran tersedot mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Daerah itu maju harus ada peredaran orang, harus ada peredaran uang, ya. Maka menggerakkan sektor jasa dan barang. Disitulah ekonomi mulai menggeliat. So how? Nah itu, kira-kira begitu. Ya. Ini menyangkut keseriusan Abang nih. Ini masyarakat tentu masih bertanya-tanya, karena Abang masih di Jakarta. Di sini walaupun ada tim yang jalan, tapi Abang masih di Jakarta. Keseriusan Abang untuk Belu seperti apa, Bang? Saya pastikan kadar keseriusan saya saat ini di atas 70%. Sisanya itu kehendak Tuhan. Amin, amin, amin. Tapi saya pribadi sudah final. Pribadi sudah final ya, sisa Tuhan aja yang menentukan. Iya. Ya. Sisanya itu sudah penyelenggaran ilahi. Tapi saya sebagai manusia, seorang Servas Manek, suasana kebatinan saya hari ini, ya kan? Suasana kebatinan saya ingin menjadi anak Belu yang membangun, karena saya sudah lama 30 tahun di Jakarta. Dengan segala macam pengalaman ada di kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi Jawa dan lainnya, tentu saya punya referensi yang cukup untuk mendesain ini daerah Belu. Kembali membangun Belu, kira-kira begitu. Abang, ini kan generasi sekarang ini kan ada milenial dan di bawah milenial, mereka juga kurang begitu kenal Abang nih. Kira-kira Abang mau sampaikan apa? Abang ini sebenarnya dari daerah mana? Kelahiran mana gitu? Belunya mana? Hai pemuda-pemuda Belu, hai pemuda-pemudi harapan Belu dan bangsa. Abangmu ini adalah asli putra Belu. Mengenyam pendidikan sekolah dasar dari SD sampai SMA di Belu. SDI Derok, Turis Kain Mamutin. Saya tamat dengan ijazah. SMP 1 Petrus Lohurus, saya tamat tahun 90 dengan ijazah. Seminari Santa Immaculata Lalian Atambua, saya tamat dengan ijazah. Selanjutnya, saya tidak terpanggil untuk menjadi imam, maka saya menjawab keterpanggilan saya sebagai awam yang produktif dengan mengenyam pendidikan di Jakarta. Saya seorang akuntan, sarjana akuntansi, basic ekonomik saya sarjana akuntansi.
jadi saya tahu betul anatomi keuangan. Yang kedua, saya seorang sarjana hukum. Saya kandidat doktor ilmu hukum di Universitas Pelita Harapan. Jadi saya mengawinkan dua pengetahuan ini untuk saya ambil sarinya membangun Belu. Jadi bicara tentang penegakan hukum baik preventif maupun represif, tentu saya punya blueprint. Membangun Belu dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, tentu saya punya blueprint. Karena saya punya latar belakang pendidikan dan praktisi di dua bidang ini. Jadi teman-teman milenial, mari kita bergandeng tangan. Kenallah saya, carilah saya di YouTube. Talkshow di TV-TV nasional ada. Ketika saya bela Rumah Sakit Sumber Waras, saya sebagai lawyernya Rumah Sakit Sumber Waras, itu tiap malam di ILC ada. Boleh lihat, itu ada. Saya biasanya diwawancara di TV-TV dan Valdison, ada di YouTube. Gitu. Semua ada. Silakan kalau mau tahu tentang saya, mudah cari jejak digital saya, sehingga terjawab. Tidak perlu saya verbal, karena zaman sekarang zaman digital. Gitu. Bisa mencari. Saya harap teman-teman muda tidak terperangkap pada cara berpikir pria ya, yang tidak out of the box untuk membangun Belu. Lupakan konsep membangun Belu dan pertanian. Lupakan konsep membangun Belu dengan peternakan. Bullshit. Saya punya argumentasi ilmiah. Itu bullshit. Ya kan itu. No, itu benar-benar pembohongan publik. How you bisa membangun Belu dan pertanian dan peternakan? Lahan tidak ada. Mau ikat sapi di mana? Mau bertani orang rajin juga, pupuk lancar juga. Kalau El Nino cuaca tidak menentu, El Nino-nya tinggi atau La Nina-nya tinggi, pasti panen gagal. Maka yang harus dipikirkan adalah menjadikan Belu sebagai kota jasa, kota peredaran orang. Dengan banyaknya orang beredar, maka pasti orang membuang uang. Automatically Belu menjadi pusat peredaran uang. Ketika uang beredar, maka menciptakan multiplier effect. Maka orang bisa hidup. Jadi skip. Saya mau jadikan Belu sebagai sentra peternakan. Bullshit. Bohong. Saya mau jadikan Belu sebagai sentra pertanian. Bullshit. Itu tidak terukur. Boleh aja bisa, tapi kalau La Nina-nya tinggi bagaimana? El Nino-nya tinggi berkepanjangan bagaimana? La Nina-nya berkepanjangan bagaimana? Artinya gagal panen kan? Ya. Gitu, kira-kira begitu. Ya, kapan abang ke Belu abang? Insya Allah dalam waktu paling dekat saya ada dan saya kontak teman-teman media. Jadi saya tidak bilang dalam waktu dekat. Insya Allah dalam waktu paling dekat. Itu. Amin. Baik, jadi kita menyambung pertanyaan tadi abang. Apakah sejauh ini sudah ada komunikasi dengan teman-teman di Atambua untuk berpasangan dan sebagainya abang? Pertama, komunikasi secara umum itu wajib. Dan saya sudah punya agenda untuk melakukan roadshow komunikasi dengan tokoh-tokoh lintas parpol, lintas agama, lintas gender, lintas usia, sehingga kita membangun komunikasi untuk mencari legitimasi sosial, legitimasi politik, kira-kira begitu. Nah, lebih dipersempit dalam konteks komunikasi untuk mencari pasangan, sejauh ini belum ada. Tetapi ada beberapa tokoh senior yang boleh dikatakan cukup berpengaruh yang mau maju, sudah menghubungi saya untuk kita berkomunikasi. Itu. Yang saat ini namanya juga ada di dalam bursa pencalonan. Gitu. Nah, ini saya pikir biarkan mengalir, karena kalau bicara lebih kepada pasangan, saya kalau maju dengan siapa, atau siapa maju dengan siapa, tentu itu dinamikanya ditentukan oleh beberapa variabel. Pertama, tentu partai-partai pendukung punya konsensus. Yang kedua, tentu figur punya kriteria.
Gitu. Nah, kondisi ini membuat kita saat ini sementara mapping, ya, kira-kira kita dapat partai mana, dia mengusungkan calon wakilnya siapa. Dari situ baru mengerucut. Tapi secara informal kita mapping dulu, kita lihat. Singkat cerita, tentu komposisi itu kan tidak jauh dari primordialisme lokal, ya kan? Kalau utara kawinnya di mana? Kawinnya misalnya di pantai, kota atau barat, gitu. Politisi atau profesional, kan gitu. Kriteria-kriteria ini tentu menjadi perhatian kandidat untuk melakukan rekrutmen bakal wakil, atau sebaliknya yang lain, kira-kira begitu. Ya, di kesempatan ini Abang, apa yang mau Abang sampaikan untuk masyarakat Belu? Saya Servas Manek, tentu sebagai putra Belu yang lahir dan dibesarkan di Belu, saya menghimbau dengan rendah hati kepada tokoh politik, stakeholder, agar kontestasi pilkada di Belu ini dilakukan dengan semangat untuk mengedukasi, mentransformasi, dan menghibur. Sedangkan kepada masyarakat, kepada pemuda, jangan apatis, tapi tingkatkan partisipasi untuk kita sama-sama memilih pemimpin yang berkualitas untuk membangun ini daerah. Daerah ini harus dibangun dengan semangat, dengan satu konsepsi dasar berpikir bahwa ini adalah show window-nya negara. Jendelanya Indonesia itu ada di Belu karena bordernya dengan Timor Leste. Maka dia harus dibangun, harus ada pemimpin dan masyarakat bersinergi untuk berpikir membangun Belu ini layaknya Batam, Riau, ya, Kucing, seperti itu, sehingga dia punya daya competitiveness. Nah, itu bisa tercapai kalau partisipasi masyarakatnya tinggi, baik memberi pandangan maupun memberikan koreksi-koreksi sosial yang sifatnya konstruktif, positif, dan edukatif. Saya menghimbau begitu. Baik. Terima kasih ya Bang Servas sudah berbagi. Kita nantikan lagi kalau memang nanti ada perkembangan, kita juga akan kontak lagi untuk kegiatan yang sama. Semoga kehadiran Bang Servas ini sebenarnya kita hadirkan untuk masyarakat mengenal lebih dekat ya. Jadi kemarin juga ada beberapa calon kita ajak untuk diskusi, ada yang mau, ada yang tidak, dan yang mau ya kita bersyukur bahwa masyarakat bisa, oh ini loh Bang Servas, gitu. Apalagi terima kasih. Setiap 5 tahun itu muncul pemilih-pemilih baru dan sebagainya. Perlu kita hadirkan untuk bagaimana mereka mengenal gitu. Baik, sekali lagi. Terima kasih banyak Bang Servas. Terima kasih.